Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada. Bapak-bapak sekalian, jadi intinya dalam Mustus ini nanti ini akan saya bacakan mana-mana usulan-usulan yang sudah masuk di tahun 2021, dan nanti saya bacakan semuanya. Untuk mana yang sudah menjadi dalam arti sudah dikerjakan oleh pemerintah di tahun 2022 ini, dan mana yang belum nanti akan disampaikan oleh Bapak Kasun atau mungkin juga Pak Sekdes nanti. Jadi monggo nanti dari bapak-bapak yang ada di sini juga dalam arti niteni usulan-usulan panjenengan di tahun 2021 untuk dikerjakan di tahun 2022 nanti apa saja, yang sudah terrealisasi apa, yang belum terrealisasi apa. Monggo nanti di sini Mustus ini adalah forum untuk menjaring aspirasi panjenengan. Monggo nanti apapun aspirasi panjenengan makin jenengan utarakan di sini, makin ditampung oleh BPD, nanti bahan untuk menyampaikan ke pemerintahan desa. Jadi bila nanti ada misalnya ada aspirasi panjenengan yang di luar Mustus ini, saya kira bukan apa-apa. Karena apa? Agenda BPD dalam Mustus ini memang tujuan kami adalah silaturahmi BPD dengan tokoh masyarakat di Kayu Prapatan dan kedua dalam arti penjaring aspirasi saking tokoh-tokoh masyarakat di dusun Kayu Prapatan. Dan tujuan kami memang ingin tahu, bukan tidak mungkin setiap dusun pasti ada permasalahan yang berbeda. Penerangan lampu jalan dekat rumah Pak Gojali RT 36 kurang lebih 15 titik. Niki dusun Prapatan usulan jenengan pada tahun 2021. Ini saking Prapatan. Maka yang sudah terrealisasi kali dereng maka dijelaskan kali Pak Kadin kali Pak Sekdes. Terus niki Gapura lapangan sepak bola Gelora Mas. Pavingisasi rapat beton untuk halaman depan lapangan Gelora Mas. Pavingisasi area dalam makam dusun Prapatan 150 meter kali 2 meter. Tong sampah. Pengelolaan sampah. Gapura lapangan sepak bola Gelora Mas sampun. Niku sing saking Prapatan, niki saking dusun Telusayu, nggih. Kula bacaken. Drainase depan gang masuk RT 40 kurang lebih 100 meter. Mesin potong rumput untuk kebersihan. Penerangan lampu jalan RT 40 kurang lebih 3 titik. Saluran irigasi dari dusun Telusayu, dusun Prapatan, Musrembang, niki. Jalan tembus usaha tani dari dusun Telusayu, dusun Kemulan 1.200 meter. Pavingisasi RT 40. Gapura gang RT 40 dan 41. Saluran air bersih RT 41. Jalan tembus usaha tani dari dusun Telusayu, dusun Kemulan. Pengelolaan sampah. Ini kain kafan. Tatose niku usulan-usulan sing kula bacaaken niku wau niku hasil Mustus nggih, terus dibetoten Musdes RKP. Nah itu nanti yang sudah terrealisasi mana saja, yang belum mana saja, maka Pak Sekdes utawi Pak Kasun sing badhe jelasaken. Nah terus kula suwun panjenengan niki jenengan sing ngusulaken kala winginane
Misale makin napa mawon sing badhe jenengan utarakan tentang niki, monggo nggih. Niki forume jenengan. Jenengan pun sungkan-sungkan ngomong nggih. Daripada mangke jenengan mekel geter waduh aku mah sajane kate iki tak omongno, waduh mung sajane iku mah kaya gak pas. Nggih pun ngantos ngoten. Mending diskusi utawi rapat niki mending rame nggih, gampangane niku cara kasarane rame dengan aspirasi usulan daripada ngapunten menengan terus jenengan setuju niku malah mboten niku sanes rapat nggih, niku sosialisasi. Rapat ini jenengan kedah menyampaikan aspirasi panjenengan niku hak panjenengan nggih, niku wonten dalam arti niku undang-undange jenengan dilindungi, jenengan gak ada hak nggih. Hak kewajiban niku sami ten peserta ngeten iki gak ada intervensi. Nggih, dados sing ngoten sing saged kula sampaikan niki mangke kersane dibacaken kalih Pak Sedes utawi Pak Kasun saking kula sebagai BPD kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mawon sambutan ada dari Bapak Siraj selaku Sekretaris Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Kami hormati Pak RT masyarakat, ketua BPD dan anggota, teman-teman desa yang mengucapkan sama-sama mandi dan bersih. Yang mana pada malam ini atas iman rahmat hidayah banyak desa dalam rangka mutus SKP tahun 2023 nanti dalam keadaan sehat walafiat. Allah Taala mengingatkan Rasulullah SAW yang kita harapkan sahabatnya dari kamar nanti. Bapak semuanya kami hormati. Ini ada beberapa hal yang kami sampaikan bahwasanya untuk yang belum dilaksanakan dalam kenapa Nusawa ini nanti saya terangkan dulu bahwasanya musus ini ada menghasilkan masa jabatannya Pak Rudi selama 2,5 tahun ini. Jadi yang termasuk di rencana pembangunan jangka menengah desa yang dikatakan RPJMD itu adalah produknya Pak Rudi waktu menjabat kepala desa yang dituangkan dalam RPJM ini yang dan usulan-usulan dari masyarakat mulai Batu Musari sampai besar ini yang ditampung dengan desa menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa itu namanya RPJMS yang harus diselesaikan selama 6 tahun pejabat kepala desa yang jadi kemarin. Ya itu yang dikatakan, makanya di sini apa saja yang sudah dilaksanakan ini langsung kita jawab. Nah, hingga 2,5 tahun ini nanti apa yang belum harus dilaksanakan di tahun ini sampai tahun 2025 itu permasalahan di situ. Jadi intinya nanti ada usulan monggo, tetap usulan nanti kita tampung itu nanti sebagai bahan untuk SPJ 2025 sampai 2031 itu sementara yang dan untuk di RPJMD yang belum dilaksanakan nanti bisa tanya jawab yang belum dilaksanakan dalam pemerintahan Pak Udi yaitu yang khususnya di Perapatan dan Dulu Saya karena Perapatan Dulu Saya ini jadi satu yang dulu kami tuanya Pak Sukarto ya dengan Pak Sukarto sudah pernah tugas. Jadi yang kami itu yang ada di dusun Perapatan sama Dulu Saya itu nggak ada pisahnya Pak. Jadi mana-mana ngaji Perapatan Dulu Saya dari satu. Jadi RT 36 sampai RT 41 itu satu wilayah kedudukan. Kami itu yang Pak Asnan Santoso ini. Nah itu. Jadi untuk Perapatan Dulu Sayu yaitu satu rapat beton jalan tembus Dulu Sayu Kemulan. Itu belum.
Memang belum. Karena apa? Itu jalan usaha petani yang dari Pak Liman itu sampai Mbak Mangun. Itu, ya. Itu kenapa belum kita laksanakan tahun kemarin? Karena masih tanah basah. Nanti kita dot atau kita misi nanti ambil kan memang. Makanya kita nunggu insya Allah 2023 atau 2024 itu insya Allah bisa di 25 lah atau 24 itu bisa kita pengadaan air bersih RT 40 dan 41 RT 06 enggak? Itu gini, sebetulnya kita anggarkan itu kemarin itu kita anggarkan istilahnya air yang dari timur yang dapat sudetan dari PDAM itu sebenarnya itu hadapkan untuk RT 40 36 sampai RT 41 itu prioritasnya. Terus nanti levelnya ketemulah Kembaran Sumsari, tapi sampai saat ini belum bisa realisasi, akhirnya mangkuk. Yang katanya, nah, kita ngambil dari besar, nggak bisa menang pemulang aja nggak bisa kuat, apalagi nanti ke RT 41. Yes. Nah, apalagi untuk di sini, ini bukan sumber bagi saya, ini ada sungai. Jangan nggak babi, nggak mungkin, nggak, di sini aja nggak mencukupi. Nah, ini nanti, insya Allah kalau memang di situ ada minat itu nanti kita usahakan apa ya, sumur bor Pak kok. Iya. Itu lebih baik sumur bor untuk insya Allah bisa memadai RT 40 41. Betul ya? Ini nanti bisa sebagai usulan nantinya. Tuh. Terus kedua, pembangunan taluk tanah jalan TPJ Tulusayu Kemulan. Nah, kemarin usulan Tulusayu sama Kemulan adalah jalan usaha tani jembatan ini, jembatannya sudah terbangun, tinggal pengetahuan jalan itu sama TPJ, yang TPJ itu Pak, sing manut jembatan munggah nih gitu. Ini sedang ditambahaken, ditambahaken kebutuhan dan pendampingan jalan. Nah ini belum diselesaikan, mungkin ini juga bisa dilaksanakan untuk kalau ada usulan dari bapak-bapak semuanya dilaksanakan tahun 2023 ini bisa mas. Oke, itu PJU RT 39 di Pak Gojali mulai Pak Zahim ke utara sampai ke timur sampai di Pak Miska. Ya, itu. Terus pengadaan tambahan lalu lintas di TK. Ini belum. Di TK belum tambahan lintas. Kenapa? Kemarin ada kecelakaan yang anak kecil itu, ya, itu karena nggak ada rambu lalu lintas. Nah, sementara yang ada 1, 2, 3, 4, 5 poin yang belum kita laksanakan di 2 tahun setengah ini yang belum kita lihat di sana zaman Pak Uti. Nah ini monggo skala prioritas yang diambil untuk RT 441 apa, untuk Jabatan Tulusayu apa, monggo. Dan yang lain, insya Allah kita bacakan juga Pak. Non infrastruktur ya, pembangunan tahun penahan jalan dari dusun ke Jembatan ini kita pun ya. Bantuan alat musik Al-Banjar, oh niki sing anu sing pelatihan hidroponik bagi pemuda, pelatihan pengelolaan bank sampah, nah itu penting, pengelolaan bank sampah, monggo itu nanti bisa kita anggarkan. Pelatihan olahan tangan, ini sudah insya Allah di Kemulan Pak Yoyo. Iya. Pelatihan pembuatan pupuk organik. Bantuan anak pengolahan pangan UMKM ini bisa dianggarkan dana desa. Nah, tapi yang penting bagi saya untuk wilayah Kecamatan Tulusayu ini yaitu lewat tapak beton dan tembus Kemulan insya Allah bisa dilaksanakan tahun ini atau tahun 2024. Ya, pengadaan air bersih RT 40 41 sementara kita ajukan, ya. Apa nanti kita membuat apa? Somot itu yang penting di situ mungkin. Yang kalau mungkin kalau yang kita yang di sana Pak Bawi gimana? Semoga aja nanti kepada akan datang bisa memantau, bisa
lolos kita lobby lagi. Dan juga PJO ada 39. Rambu lalu lintas pasti kita anggarkan untuk 2023 ya. Sama PJO. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin monggo nanti selanjutnya bisa dengan diskusikan apa yang menjadi skala prioritas tahun 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sih kalau balik-balik jadi simptom ini skala prioritas di tahun 2023. Jadi maksudnya ini ngeten satu sing bacakan pelajaran sekolah balik-balik rapat beton jalan tembus Tulusayu Kemulan. Yang kedua pengadaan air bersih RT 41 dan RT 40 dan 41 RW 06 pembangunan talut penahan jalan TPJ Tulusayu Kemulan PJU RT 39 RW 05 pengadaan rambu lalu lintas dusun perapatan di TKG. Terusnya 5 item itu sing prioritas sing dalam arti ini di tahun 2003 niki sing saged realisasi. Dan niki mangke nopo kinten-kinten sing prioritas ten dukung misalnya Tulusayu misalnya air monggo jenengan misalnya niku misalnya air berarti air mangke nomor 1. Misalnya nopo misalnya litune saking perapatan nopo monggo nggih. Nah iki diskusi mawon nggih. Monggo pados solusi terbaik mawon. Jadi kinten-kinten ten pedukuhan ya panjenengan. Sing paling dibutuhaken masyarakat niku nopo di tahun 2023. Niku mawon, nggih. Sementara fokusnya niki mawon riyen, mantun niki monggo jenengan misalnya wonten katakanlah diskusi yang lain utawi aspirasi yang lain monggo. Sing penting nikmake bahan untuk kita musdus di balai desa yaitu RKP, ya, rencana kerja pemerintah. Ya. Monggo sing langsung mawon pun monggo. Untuk di kanan ke Pak Marmoko tembus ke kami. Pak Arifin nanti Oh ya mak, monggo mangke dibahas dengan gimana? terus kalau Pak mungkin wonten aspirasi masalah air minum. Nggih monggo. Air minum bersih ya. Aspirasi mawon. Untuk keseluruhan 36 sampai 41. Kalau bisa ini kan jeding atau tandon yang lamin itu kan bisa dipakai Pak. Nanti kita bareng-bareng cari sumber simpan buang. Tahun dulu ya masih jabatan Bujar pernah saya juga ada sumber sekitar 3 sumber kurang lebih 6 sampai 7 tim. Nah itu air bersih Pak dari sumber ya disimpan buang. Dulu kalau niku rupanya belum berhasil karena dulu antara kepala desa Tulus Besar sama Peringanom ini kurang clear. Jadi tolong nanti bareng-bareng untuk cari sumber untuk mengisi mengisi air bersih lah tandon yang lama dan pada mubazir Pak. Dulu puluhan juta itu habisnya, jadi nanti bisa ada solusi lah kita bareng-bareng mulai di sana ya untuk air bersih untuk pembaruan lah maksudnya. Jadi sampai bisa alir ke RT 41. Nanti bareng-bareng Pak, nanti cari sumbernya bareng-bareng RT 41, RT 36 sampai 41 lah. Nah ini saya kira ini harus diprioritaskan dulu. Masalahnya ini air bisa jadi akses Pak, aksesnya desa juga nanti bisa omsetnya masuk ke desa. Itu saja Pak. Monggo Pak Sekdes. Ya. Ini Pak Bin ya. Ini yang permasalahan pengadaan air bersih RT 40, RT 40 dan RT 41 ya. Kenapa saya ajukan Karena kalau jenengan itu nanti yang diminta itu
itu adalah program RPJM tahun 2025 nanti Pak. Istilahnya ini menghabiskan tahunnya Pak Hudi maksudnya. Yang ada cuman di 5 poin ini. Nah itu juga bisa nanti diprogramkan lagi, tapi sebagai agenda tahunan yang tahun 2025. Nah mungkin kita nanti seandainya kita masukkan di sini, otomatis perubahan RPJM itu nanti juga ke kabupaten. Ada perubahan RPJM, terus Musdes itu mengenai semua instansi, DPMD Kabupaten Malang juga mengenai. Karena Pak RPJM ini sudah masuk ke DPMD atau Pak Bupati. Jadi untuk usulan Pak Pin bagus sebetulnya. Cuma di RPJM ini masih belum ada itu otomatis yang kita pengadaan air bersih RT 40 dan RT 41. Kenapa sih saya tawarkan untuk sumur bor? Nah mungkin itu nanti bisa merealisasikan yang belum terlaksanakan di RPJM. Itu sementara Pak Pin jawaban saya. Saya tambah sedikit. Ya monggo. Masalah untuk bandingan saja ya. Masalah antara sumur bor sama sumber air ya kita ambil. Ini saya kira saya juga ada pengalaman di rumah ini pakai sumur bor untuk 5 orang, 5 kakak lah. Ini tiap bulan juga mengeluarkan listrik yang sangat besar Pak. Kalau sekarang ini 900 ke atas, ini subsidi sedikit. Kita ambil contoh ini di rumah Pak. Ini. Tapi kalau kita ambil dari sumber, ini cuma pemasukan saja. Ambil dari sumber, kita pengeluaran pertama Pak. Pengeluarannya untuk bikin tandon, terus pipa yang agak panjang lah maksudnya daripada sumur bor yang di dekat kampung. Kita bandingkan nanti, coba Bapak hitung-hitung semua ini. Terima kasih. Ya karena untuk prioritas ini RT 40 41. Gitu. Ya mungkin gini Pak, mungkin gini gini. Ini kan termasuk juga aspirasi yang perlu kita pecahkan bersama. Niki mumpung tokoh-tokoh masyarakat nggih hadir. Lah niki ngeten. Jadi intinya aspirasi dari masyarakat untuk katalah ini yang dibutuhkan air bersih. Ini sebenarnya juga tidak harus juga dari dana desa. Bisa nanti ya ini juga harus dalam arti itu pinter-pintere wong desa melobi misalnya sekarang kan kita lagi giat-giatnya dengan kerjasama dengan Polinema. Ini cuma saran saja untuk ke pemerintah desa, apa tidak bisa dalam arti ini program air di dusun Prapatan ini diusulkan. Contoh katakanlah kita sudah ada sumbernya, otomatis nanti ditanyakan mungkin kan sumbernya. Terus setelah sumber itu nanti otomatis yang kita harus tahu statusnya. Itu statusnya itu milik katakanlah siapa, maksudnya apakah Teluk Besar, apakah yang di luar Teluk Besar, ini harus jelas. Nah ini Pak Sekdes ini masukan saya kira yang bagus ya. Ini kalau bisa ditindaklanjuti Pak Sekdes. Jadi intinya kita jangan hanya mengandalkan dana desa Pak. Ya kalau bisa pemerintah desa harus kreatif Pak. Ya kita cari dalam arti lubang-lubang yang lain ya. Contoh mohon maaf ini saya. Jadi saya teringat kemarin itu pernah di sini juga ada reses ya dari Demokrat dulu juga pernah menyampaikan hal yang sama. Mungkin Pak Pin juga menyampaikan yang hal sama. Sebenarnya dulu kita hanya tinggal menindaklanjuti saja sebenarnya. Tapi setelah reses sampai sekarang saya sudah nggak dengar apa-apa lagi. Lah ini juga disayangkan dari pihak DPR sebenarnya sudah sanggup menyediakan dana itu di forum loh. Mungkin yang ikut rapat dulu mungkin masih ingat loh. Ya mungkin dananya kalau nggak salah berani mengeluarkan 300 juta kalau nggak salah dengar. Berani segitu kan gitu Pak ya. Yang penting sumbernya itu jelas. Nah, enggak ini cuma kita enggak maksudnya bukan berarti mengungkit masa lalu enggak. Berarti ini kan ada peluang. Lah berarti misalnya gini, misalnya kita yang dekat dengan anggota DPR yang mana sekarang. Misalnya kalau daerah sini berarti siapa Pak Darmadi misalnya.
Nah, kenapa kita nggak lobby ke sana misalnya, Pak ya, ini saran saja ya, monggo. Bila perlu nanti sama kami BPD, pemerintah desa, tokoh masyarakat, ayo bareng-bareng ke sana. Coba ini aspirasi ini kita bawa ke sana. Siapa tahu, Pak, ya siapa tahu ini nanti bisa terrealisasi ya alhamdulillah. Kalau nggak pun ya saya kira nggak masalah, jadi kita sudah usaha. Yang penting kita jangan hanya mengandalkan dana desa, karena juga dana desa ya memang kelihatannya besar 1M, tapi kan penggunaannya untuk seluruh masyarakat seluruh besar, bukan hanya infrastruktur ya, program yang lain juga membutuhkan dana ini. Mungkin itu Pak Sekdes masukan Ya. dari BPD Pak. Monggo. Ini Pak Boyan, Ya. kenapa saya jawab itu? Ya. Ini kan modus untuk yang saya maksud ini nanti usulan yang lain-lain ya Pak. Iya yang lain. Yang saya katakan ini adalah SPJM Pak Bo. Ya. Ya. SPJM yang selama 2,5 tahun ini apa sih yang mau dikerjakan kan itu Pak Bo. Ya betul. Nah ini yang belum dikerjakan itu adalah ada 4 poin, Ya. khususnya pengadaan air bersih RT 40 dan RT 41 kan itu kan Ya. intinya di situ. Itu berarti wilayah Pak Asnan. Pak Asnan. Ya, Oh, iya. itu maksud saya. Jadi nanti setelah ada setelah LPJM ini sudah selesai di job, ya, di malam ini baru yang lain-lain kita agendakan. Maksudnya itu Pak Kong, ya, Ngapunten. Detailnya bukan kita menghalangi, bukan. Cuma kami membacakan sebagai Kementerian Desa, membacakan apa yang di LPJM yang belum dilaksanakan sama Pak Udi selama 2,5 tahun ini. Ya, itu cuma 1 lapas beton, air bersih, pembangunan talut, PCO RT 39, pengadaan rambu lalu lintas, yang ada cuma itu. Ya. Nah nanti saya ada pengembangan pipanisasi untuk RT Tapatan Sayu, nah itu nanti jalan lain, ya. Apa kita buka proposal, ya? Apa kita lobby, nah itu nanti di luar LPJM. Kamu tahu ya? Ya. Nah, itu sementara mungkin Pak Nan, monggo nambahin. Sekedar untuk menambahi usulan dengan Pak Bin, ya. Kan misalkan kita untuk mengajukan proposal atau apa, paling tidak kan kita harus tahu sumbernya itu di mana. Betul. Terus letaknya itu ikut seperti yang dikatakan Pak Narko tadi, ikut desa kita atau desa orang lain. Nah misalkan ikut desa orang lain, perizinannya bagaimana? Itu harus diperjelas dulu sebelum kita mengajukan proposal. Sekedar menambahi itu aja. Monggo yang lain. Dari terus saya mungkin Pak. Monggo wabarakatuh. Kalau Masalah itu Gus Ayu dulu pernah disampaikan waktu kumpul zamannya Bu Lurah di rumah ini, katanya pakai PDAM yang sekitar dari itu sumber 7. Nah, kok sampai sekarang ini sudah hampir 4 tahun kok belum jadi, apakah itu tidak diregulasi gitu? Soalnya itu yang diharap itu yang paling gampang gitu, saatnya sebenarnya itu. Kalau alasannya dulu kita ngomong RT perapatan sampai sana itu kompensasinya boleh dipakai jalannya dan syarat dikasih air. Dan sampai sekarang ini kemana itu jalurnya kok nggak tembus-tembus sampai sudah 4 tahun lainnya sudah menikmati, kita sudah kerui jalannya tapi kenyataan nggak ada. Dan tempatkan sana jam penampungan air nyatanya sampai sekarang itu belum terrealisasi. Padahal kalau dilihat dari pojokan di sana itu di perapatan air terbuang masuk ke got. Nah itu kan sayang sekali itu. Ya itu aja sebenarnya yang bisa dipakai sebenarnya. Kalau itu aja yang saya sampaikan. Monggo Pak Sekdes. Ini Pak Ngapunten Pak RT 41 nggih. Nggih. Ini sebetulnya pejuang-pejuang yang ada di perapatan ini sudah mengusahakan semaksimal mungkin sehingga di situ ada tapping yang sudah disediakan. Malah disuruh lebih jauh dari situ kan gitu apa nggih? Biar tekanannya lebih besar kan gitu nggih. Tak itu. Nah, di situ sudah ada tapping, di situ sudah tinggal jeblos. Akhirnya pergantian kepala desa Pak Udi Mariono, beliaunya, ya,
itu mengajukan ulang. Anggarannya kalau nggak salah 84 juta. Ya, 84 juta untuk pemasangan pipanisasi itu. Pengajuan ulang Dono Sewu lek wis ganti pimpinan oleh ngajokno ulang nol lagi kan otomatis kan ditolak. Kan ngoten nggih. Nah, akhirnya mangkuk. Nah, mangkuknya akhirnya nggak realisasi, anggaran sudah dikeluarkan 84 juta ini. Sedangkan pipanisasi nggak realisasi. Akhirnya kena masalah hukum. Akhirnya sampai saat ini gimana? Sebetulnya seandainya waktu itu langsung kita coblos, kita laksanakan, insya Allah nggak ada apa. Karena apa? Di acara Pak Abah Gatot sebagai saksinya. Beliaunya adalah sama adik saya Munir juga banyak tokoh-tokoh sini yang menandatangani berita acara gitu, Mbak. Kesepakatan itu. Monggo, mungkin Abah Gatot bisa menambahkan kronologi. Ngomong Ceritanya Besali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jamaah Bapak sekalian yang hadir di forum ini. Pertama kali marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat hidayahnya. Kita malam hari ini bisa berkumpul di tempat ini untuk membicarakan kemajuan desa, terkhusus pada pembangunan. Tadi sudah banyak yang saya dengar dari teman-teman, ini sudah banyak kemajuan hebat ini, BPD-nya Pak Alko dapat ya. Nah ini mohon nanti dipupuk, dibantu, didukung dengan yang lain. Karena masalah air ya, air ini karena organ sekali, sangat bagus sekali, sangat penting sekali. Rencana yang diprogramkan sudah bagus. Jadi 41 yang ngibur, ya. Kangge apa nyukupi daerah kuno ae. Contohnya kalau di Kemulan, ini bagus sudah jalan Kemulan. 41 nanti pakai bor. Lebih luas lagi daerah sini karena memang sudah ada alirannya, sudah ada. Tinggal gede, tinggal izin karena limpahan air dari PDAM ini juga cukup besar, ya. Yang sekarang notabene itu dibuat nanggone Tegalan, ini bener eman-eman. Diupaya ya. Seandainya kita beli pipa, saya kira tidak terlalu banyak. Bener Pak Narko iki lek bangun desa ku aja dididik ngandalno teko pemerintah. Wargane dhewe ku lho ayo dijak. Wong iki betul-betul dhewe. Ya enggak didik urunan. Gak mari setahun 2 tahun. Gak mari 2 tahun sampai mari iso dadi. Contohnya nggih masjid itu. Masjid itu sakmene gedene biyen aku dewa ya Pak Sirat barengi. Duwe apa iki 200 ridak le. Duwe 200 ridak mbongkar masjid gak dadi pasti wong akeh. Ya kok iya kaya ora. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim belikan apa namanya ini pasti akhirnya juga jalan. Nah ini masalah air. Gentenan nggih. Ngomong gentenan nggih. Ya, gentenan nggih. Nggih, ya. Untuk wae ngomong dak krungu. Nggih, matur nuwun mohon maaf nggih. Jadi nanti kalau misalnya membangun air ini, ya ayo bareng-bareng. Ya, bareng-bareng wis. Iso yakin iso. Wis ngono iki piro sih kurang kilo. Kan ndak ada 5 kilo ndak ada ya sampai tekan tolong. Ya, jadi kita ulangi lagi kalau yang di sana 41 pakai bor bagus. Perencanaannya pasti sudah bagus. Kalau yang di sini melanjutkan pipa yang ada, ini memang seharusnya begitu. Tentang perjuangan untuk mendapatkan air, saya Pak Munir ini sudah gegeran sampai pemborong wis gebrak-gebrakan meja ku ya wis disegani budar ya. Malah Pak Tio almarhum itu masih sugeng
ya. Ini menyaksikan. Bareng mari proyek pating rencing paranim. Waduh, susah tidak tahu, saya sudah tidak di situ. Ya wis. Ya. Ini berkenan Pak niki ini. Nah niki. Lane ya sudah lah, itu pengalaman. Jadi guru yang bagus semacam itu ya kita gemi. Mulai ono-ono maneh aja gampang percaya. Nah, saiki dibaleni kekuatannya ya teko awak dhewe. Ya apa carane awak dhewe iki memupuk modal untuk membeli PPA dan sebagainya itu dirancang. Tapi sih ya dikalkulasi. Nah, itu pirang tahun iso ngangkati. Iso. Saya yakin bisa. Ya. Dan kalau menurut sejarahnya pipa ini dulu memang untuk Abah Yasin menggunakan tandan kecil Pak Sirat ya. Ini dari menyalur dari Nil, dari Wangan lah kasarannya, saya ke Wangan dari Pak Bambang polisi ya gitu. Tapi karena memang pada saat itu tidak ada air, ya wis dipakai aja. Nah sekarang kan sudah maju, air bersih sudah ada. Dewi kariman terus nonton. Ini masalah air Pak. Ya, saya kira itu. Jadi program penjenengan sudah tepat. Program ini kalau tidak bisa direalisasi di tahun zamannya Pak Udi, ini tinggal berapa? 2,5 tahun ya? Sampai 2025. Ya, sampai 2025 ya. Kalau tidak bisa direalisasi itu setelah itu. Dan tahun berikutnya saya itu titip. Sekarang ini zamannya zaman apa namanya ini? Ini rekreasi ini, ya. Ya. Jenenge Bromo ki sudah karu-karuan, orang mana-mana sudah situ. Lha awake dhewe mosok gak kumanan dodo rek. Nonton tol jangan ya. Karena memang wajana telur besar itu perapatan telur sayur. Ayo ya pacaran dibangun. Di luar wis digaekno apa itu. Ya, kan ada itu. Nah, sekarang di perapatan, biyen zamannya Pak Tio almarhum, pinggire apa nih, pinggire lapangan, saat itu direncanakan untuk dibuat apa? Tuku, dibuat tuku, ya. Elingku tak ukuri petang meteran dadi 28 kaplik. Mendantine kalau panjenengan bisa merealisasi itu. Sak kaplingnya sampean sewakno misalnya sak bulan 1000 misalnya dalam kondisi rame. 28 ya. Nek setahun piro? Iku sudah bisa membantu untuk kegiatan-kegiatan di desa. Masih abot ayo dilakoni. Karena memang ini telur besar ini di perapatan. Sekarang mek ikut dulu. Artinya ya wangannya ditutup kene maju itu kira-kira 1 meter apa setengah apa kartu meter itu kata ombo tuku nggak usah gede sementing rada dawa payu engko pasti payu ya ini sumber dana dari situ wis tahun 2025 sampai ini realisasi sapa yang di kepala desa ini harus berani untuk mewujudkan bangunan itu. Apalagi BPD ini, APMD ini masih muda-muda. Aku ini tua ya, mulai sudah 70 ya, ini tidak mungkin ya. Cuma Islamnya ngomong ini hanya mendorong semangat supaya ya kok konco-konco ini supaya tetap semangat, hanya itu saja. Ya, ini wes saya kira itu sumbangsi saya pemikiran ini. Kita kali ini mana masalah program ini sampai masalah air sudah benar, hanya tinggal merealisasi. Kalau bisa direalisasi di tahun ini sampai tahun 25, kalau tidak bisa nanti dilimpahkan ya program di tahun 25 ke atas berapa 5 atau 6 tahun ya 6 tahun ke belakang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat nggih saranipun sae nggih panjene untuk acara ngeten iki musyawarah ngeten iki panjene dalam arti ini butuh aspirasi sing
sedaya saged menyampaikan. Dados niku mangke dados pemikiran kula kali panjenengan sedaya. Rencana-rencana di tahun-tahun berikutnya itu apa yang mau kita laksanakan, memang harus ada planning jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi intinya nggak ada yang nggak mungkin. Terus ya Pak Darto mau kalau tarik kesimpulannya ngoten, nggih lainnya sedaya dalam arti punya keinginan, punya kemauan, terus mau melaksanakan, tidak ada yang tidak mungkin. Iki saged napa mawon niku saged dilaksanakan. Matur nuwun apa nggih saranipun. Monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau panjenengan nataken Pak Sekdes nggih. Untuk tapping itu Pak, itu memang kita masih ada celah apa tidak untuk nyambung ke situ. Katanya Pak Dato tadi kan ada air yang dilimpah tadi yang dibuang, ya. Mungkin itu ditampung, kan berarti dipanisasi saja kan dulu. Itu yang pertama. Kalau memang kita masih ada celah untuk ngelobi ke PDAM, kalau memang bisa, ya diupayakan lah kan itu ya kalau bisa. Terus yang kedua, untuk teknisnya sumur bor Pak, itu harus dipikirkan juga Pak. Maksudnya gini, katakanlah untuk RT 40 41, ya. Berarti nanti posisinya di mana? Terus untung ruginya untuk sumur yang di sekitarnya itu bagaimana juga Pak? Itu harus dipikirkan. Makanya gini, kalau tidak dipikirkan, sumur bor ada di sini, terus warga yang sekitar ini ada sumurnya nggak ada airnya juga kasihan juga kan Pak? Ya, nanti cari solusi lagi Mas. Sebentar. Ini saya menanyakan ke Pak Sekdes dulu. Kita menjelaskan Pak Sekdes kan? Ya itu. Nah terus ya itulah saya tanyakan teknisnya seperti itu. Nanti pastikan ada anggarannya juga. Jadi ada anggaran nanti ya kalau mulai dari pengeboran, terus pipanya juga, terus kalau sudah ada instalasi ke rumah-rumah, nanti penarikannya seperti apa? Nah, terus yang paling utama itu kan untuk biaya bulanannya bayarnya berapa? Kan itu nanti kan bisa dihitung lagi karena kalau itu. Yang penting yang utama yaitu tadi Pak, dampak untuk yang di sekitar sumur bor tadi. Ya itu juga mohon dipikirkan ya Pak ya. Itu masalah dampaknya itu untuk warga yang tadi. Untuk sementara yang saya tanyakan untuk air ya sementara itu aja Pak. Ya, matur nuwun. Terima kasih Mas. Bagus itu. Ini untuk yang masalah yang di BDAM itu ya kita juga nggak janji ya Sewu ya akan ingin gimana nanti kita musyawarah lagi sama khususnya untuk panitia yang ada di khususnya budget nantinya ya. Untuk yang saya usulkan SD 4041 untuk dipanisasi lewat sumur bor itu cuma kita usulan ya. Di mana letaknya kan nanti yang bisa menyelesaikan adalah warga situ. Kan ngerti nggih? Nah, nanti seandainya ada anggaran ya. Oh, berapa sih? Nanti kan bisanya kan jelas. Nah, yang menentukan lokasi di tempat adalah warga di sekitar situ. Itu bukan nanti standar desa yang mengatur kedakiannya nanti salah. Betul, nanti salah. Itu yang bisa memberikan masukan ke desa adalah warga sekitar situ. Pak, kayak gini loh Pak, gini aman, gini kan sumur, kan gitu lah. Seandainya itu realisasi untuk sumur bor. Nah, kan gitu lah. Nah, jadi desa nggak bisa menentukan tempatnya. Yang bisa menentukan tempatnya adalah warga yang ada di wilayah RT 40 dan 41. Itu. Nanti biayanya berapa? Nanti ada NAB-nya. Yang ngerti sih? Nah, untuk selanjutnya itu masuk ke BUMDes. Harus masuk ke BUMDes. Semua aset desa yang bisa menghasilkan uang, pengelolaannya ada di BUMDes. Yang ngerti sih? Nah, itu nanti masalah yang di PDAM yang dikatakan Pak Arifin ya, ada buangan, itu mungkin Pak Bawi bisa juga menjelaskan masalah yang buangan itu bagaimana, terus progresnya di mana. Maksudnya ini, apa itu nanti waktu mengambil itu membayar, kan harus jelas loh. Kalau ngambil dari sumber yang lain itu bagaimana progresnya? Oh, ini kudu ngekei sekian persen
yang punya lahan kan itu harus jelas toh. Kalau lain kalau memang punya di sumber bangun yang ada di sumber besar gitu, itu memang lahannya sendiri tanpa ada istilah kompensasi. Nah ini kalau lahannya orang pasti ada kompensasi ini ya. Dalam 1 tahun berapanya kan gitu. Terus tanahnya dilewati dengan pipa ini gimana? Ini kan gitu. Nah, buahnya buntu bagaimana? Nah iya, orang pakai paten ini buntu. Di paten ini. Yo, pun di paten ini buahnya. Untuk yang itu berarti sudah nikah Pak. Ya bisa. Pusat ya, itu mau jalur izin. Nah itu. Nanti pakai ini. Wes, buah ambil kan? gini Pak Ko. Ya. Mungkin jenengan ini tadi saya sudah WA sama Pak DPR yang Pak Adi Mustafa ya. Ini sudah saya nyusul Pak Ko. Ini, ya. Masyarakat menanyakan program Gusdon masalah air minum. Langsung ngawon perwakilan ke kantor Gusdon Center Timur dan atau monggo. Kapan kita ke sana? Itu aja. Nah, kalau bisa itu harus ditindaklanjuti Pak. Kalau bisa Ya, kan siap. ini momen dalam hari ini. Nanti Ya. jangan sama saya cuma BPD toh. Enggak kayak aku BPD, wah paling kaya kan gitu lah. Nanti RT, RW juga ikut ke sana satu mobil lah. Iya. Nanti biar disampaikan keluhan-keluhan dari warga ya. Nanti kapan mau diagendakan Pak? Oh, jadi tokoh masyarakat yang bersangkutan khususnya Tulusayu dan Perapatan nanti kita libatkan. Betul. Jadi biar aspirasi itu memang benar-benar murni dari masyarakat. Gak apa-apa nanti biar dari Tulusayu menyampaikan, dari Perapatan menyampaikan. Apalagi dengan waktu pengajuan Ya. kita bawa sekali Ya. dokumennya dari PJM. Ya mungkin beliau Ya, nggak apa-apa. Ya. Nanti kita agendakan kapan Pak? Ya. Monggo. Iya. Kita agendakan nanti kita kasih undangan gitu Pak ya. Ya. Oke wes, bisa muka-muka realisasi. Amin. Amin. Mau lanjut pun yang lain. Tapi kalau tak derek Monggo. Ngapunten ya derek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki wau nek mireng-mireng sedaya niku wau kok kula namung mireng masalah air nggih. Nah sakniki kula tanglet air yang katanya saya biling saya ngomong katanya ya ada sudetan dari PDAM ini secara faktanya bisa dilanjutkan atau tidak. Ini pertanyaan saya. Kalau tidak bisa dilanjutkan, secepatnya kita cari solusi yang lain, jalan keluar yang lain. Karena bagaimanapun air yang dibutuhkan untuk pedukuhan Tulusayu Perapatan ini saya anggap mendesak lah sudah. Banyak keluhan ya. Karena dulu sudah hampir mau jalan, ujung-ujungnya tersendat. Mau jalan, ujung-ujungnya tersendat. Kalau saya boleh memberikan masukan ngeten mawon. Tadi enten sumur bor bencana ya, wacana sumur bor. Terus ada yang menyampaikan minta dipertimbangkan plus minusnya bagaimana. Karena setahu saya kalau sumur bor untuk di RT 41 ya, itu paling tidak di sana sudah banyak yang pakai sumur bor. Kalau setahu saya yang paling besar di bekasnya Sabtajaya. Itu besar itu. Penggunanya besar, kapasitasnya besar. Terus kedua mungkin saja ini saya belum jelas pasti apa ya. Di Armada itu menggunakan sumur bor.
setahu saya. Terus kemudian di musola. Di musola ini ada sumur bor. Nah itu juga harus dipertimbangkan karena di RT 4041 itu banyak juga sumur. Banyak. Jadi benar memang ada masukan tadi, ada pertimbangan tadi apa nanti nggak mengganggu sumur-sumur yang lain lah ini kalau sampai mengganggu ini akan menjadi masalah juga gitu loh. Dan akhirnya apa yang sudah kita buat sumur bor ini akhirnya mubazir gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau memang program air yang ada yang dari PDAM ini bisa dilanjutkan itu lebih bagus. Apalagi tadi Pak Sekdes mengatakan sudah ada sambungan ke Dewan ya, bisa dilanjutkan ke sana, itu lebih bagus. Tapi ya itu saya mohon untuk RT 40 sama 41 ini bersabar. Karena ini pengerjaannya realisasinya bukan 2 tahun ke depan ini enggak. Jadi masuk ke ranah RPDM anggaran tahu kepala desa ke depan yang akan datang gitu loh. Jadi saya rasa kalau memang dari RT 40 dan 41 ini mau bersabar, insya Allah nanti bisa ditindaklanjuti itu bisa kok, bisa. Yang penting caranya kita ya itulah komunikasi lah dengan yang berwenang di sana. Cuma tadi ada masukan lagi, apakah itu nanti di daerah sumber ini milik masuk denah Sulut Besar apa enggak? Nah ini nanti cara kerjanya, cara mainnya gimana itu nanti bisa dirumuskan oleh perangkat desa pemerintahan desa gitu. Jadi itu lebih baik ini hemat saya ya, itu lebih baik itu. Lebih baik agak lama tapi nanti faktanya bisa jalan gitu. Dan lagi untuk kalau anggaran pemerintahan desa ke depan itu kan nanti kan jelas langsung dimasukkan ulang. Jadi ada perencanaan di situ. Kalau direncanakan sekarang saya rasa akan tarik ulur aja, nggak bakalan selesai. Situ. Kalau untuk sumur bor itu tadi, saya terus terang, saya pribadi kurang begitu setuju ya. Kurang begitu setuju. Karena sedotan kalau kita butuhnya nggak sedikit loh soalnya. Kita butuh untuk kampung ini nggak sedikit loh itu. Banyak gitu. Semakin tahun semakin tambah gitu. Nah di situ loh. Malah kalau bisa, kalau bisa kita memberdayakan sumber air yang ada di Jimbaran. Itu kalau bisa, itu sumbernya juga besar itu. Jimbaran itu sumber air itu besar itu. Selama ini terbuang ke mana? Ke daerah Pulungan. Nah di situ loh. Itu enggak berguna itu. Kegunaan untuk kita itu enggak ada sama sekali. Iya di Guwo itu. Nah itu nanti caranya bisa kok dinaikkan bisa itu. Nah ya di situ ada pokoknya yang penting yang jelas saya nggak bisa secara menaikkan air itu nggak bisa ya. Karena itu ada ahlinya sendiri gitu loh. Itu bisa itu. Terus yang ketiga, saya akan mencermati masalah sampah. Ya. Memang sampah ini semakin hari ke depan semakin ruwet, sudah namanya sampah ruwet lagi. Ya. Kalau saya bisa memberikan masukan, kalau boleh,
apakah di sampah untuk Desa Tulus Besar ini cara pembuangannya apa sudah tepat apa tidak, apa belum? Satu itu. Kedua, apakah sudah ada perizinan dari LH atau gimana? Nah, ini katanya sih ruwetnya di situ gitu katanya. Tapi yang jelas kalau kita bisa mengelola sendiri, sebenarnya kita punya tempat. Di Tulus Besar ini punya tempat. Ya. Tapi jangkanya nggak terlalu panjang. Bisa buat jangka panjang, bisa buat menengah bisa. Tergantung kita pengolahannya nanti gimana. Satu misal aja, saya mau tanya sama Pak Sekdes, kalau di Binangun itu ada tebusan enggak? Jadi buat pembuangan TPA di sana bisa enggak? Nah itu milik kita. Nanti kita kelola sendiri. Kita nggak akan cawe-cawe dengan urusan apa LH apa, nggak ada sudah. Kita berdayakan sendiri. Selama ini memang dari dulu sampai sekarang, saya baru berpikir kemarin gitu loh. Pikiran saya baru timbul kemarin. Sejak dulu kok pikiran sampah kayak di sebelahnya sekolahan itu sampai kayak begitu. Gimana ya? Caranya gimana? Dikatanya sudah ada pembuangan sampah di ini ikut LH. Tapi kok faktanya nggak bisa. Nah ini alasannya apa? Akhirnya saya ya mohon maaf kalau saya menyampaikan ini karena saya sendiri nggak punya wewenang yang penuh, nggak punya kekuasaan penuh. Saya hanya bisa menyampaikan usulan aja gitu. Kalau bisa itu bisa diperdayakan. Nanti penyelesaian dan pengolahan sampah itu juga yang kita kelola oleh orang-orang kita, orang-orang desa kita. Nah ini sekedar masukan. Kalau berkenan nggih monggo, mboten monggo. Istilahnya yang namanya masukan ya. Kita kan sama-sama mencari jalan keluar. Gimana sih enaknya kan gitu lah. Jadi saya rasa itu pertama masalah air yang saya sampaikan itu seperti itu tadi. Kemudian kedua untuk air itu yang bisa memperdayakan yang di Baran sana itu gimana? Kalau bisa nggih monggo dicari solusinya, cari penyelesaiannya gimana. Terus selanjutnya masalah sampah itu masukan saya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Pangapunten saderenge. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Samsul. Ini nanti masalah sampah biar dijawab sama Des sedikit. Masalah air mungkin bagi saya untuk SMP 41 untuk sumur bor tak mungkin kan. Karena apa? Nanti jangan mengganggu yang lain. Ya nanti ini insya Allah kapan kita nanti coba ya lobby ke Dewan lah. Ini insya Allah Dewan Provinsi juga ketua Dewan ke Pak Darmaji juga Pak Bina. Nanti kita lobby karena apa? Untuk yang buangan atau yang di sana adalah punyaan wilayah Kecamatan Bondosumo. Nah, mungkin Pak Darmaji bisa membantu untuk lobby yang punya lahan ya. Nah mungkin di panisasi kita mengajukan yang di Pak Gustono itu mungkin masalah kalau memang air itu bisa diarahkan ke kita cepatnya. Jadi pokoknya gitu. Kalau bisa katakan Pak Darmadi, bisa itu kayaknya wes kita kerja. Jangan terlalu menunggu ini dari jangan. Kita berharap Bapak daripada yang kemarin kita sudah nggak bisa ya. Iya. Kurang cepat juga yang kemarin. Betul. Ya, yang ini kalau udah memang ada lampu hijau ya kita gerak cepat Pak. Oke. Jadi langsung gerak cepat. Saya kan ada colongan lagi. Itu jangan kita colongan itu. Nanti proyek nanti coba nanti sama Pak Bin sama Pak Ko mungkin nanti ya Pak Ko mungkin sama perwakilan RT ini juga dan banyak sebagai ketua dewan yang ada di Kabupaten Malang. Nanti selanjutnya untuk kami kita
ke donor center yang ada di Jalan Kenatot Road Kenatot sana. Nanti cuma kita nanti waktunya sana itu adanya di sana kapan? Gitu nggih. Ya, nanti kalau ada langsung kita WA di Ya mungkin gini Pak. Ya ini saya teringat bagus sekali masukan dari Pak Samsul tadi mengenai air ya. Kebetulan tadi itu saya waktu potong rambut ya. Kebetulan saya juga bahas masalah sumber yang ada di Sumbersari. Nah itu gini, itu tadi yang saya ajak omong-omongan ini yang bekerja di Dinas Cipta Karya. Sebenarnya itu gini, mohon maaf ya ini kalau informasinya agak salah. Sebenarnya dari dinas sana itu menunggu, dalam arti gini, kenapa kok maksudnya itu Desa Tulu Besar khususnya Sumbersari kok gak minta, nah gitu, maksudnya poinnya di sana tadi, kenapa kok gak minta katakanlah itu program air ke sini, malah gitu, malah tadi saya sempat ngobrol-ngobrol gitu sambil syukur gitu loh. Nah ini Pak Samsul ngomong seperti saja diteringat, wah iya. Nah ini kan juga gini, di situ kan termasuk juga kalau menurut wilayah kan bukan punya Sumbersari saja Pak itu. Nah iya, tapi kan gini, otomatis kalau itu kan bisa nanti kerjasama dua desa, kita lobby ya dengan pemerintahan desa. Kalau katakanlah daripada nanti kita ambil yang jauh ya sama-sama katakanlah milik desa yang lain, kenapa nggak yang dekat? Terus sumbernya jelas. Kalau bisa, kalau memang ini mau diangkat katakanlah dalam arti nanti diajukan ke orang DPR ya sini Pak Darmadi itu Pak Dono. Kalau bisa itu nanti kita dokumen, kita buat. Misalnya nanti proposal harus ada dokumen loh Pak. Ya, jadi sumber itu nanti kita foto, kita dokumen seperti apa, ini kita ajukan. Terus letak titiknya di mana harus kita ajukan. Itu bagus Pak, itu yang untuk air itu saya setuju kalau di sana. Otomatis nanti warga Sumbersari pun juga akan merasakan dampak hasilnya. Gitu. Bagus itu saya kira bisa melingkupi langsung Sumbersari, Tulusayu, bahkan perapatan sini. Tergantung teknis akhirnya nanti bener Pak Samsul kalau kita nggak bisa mikir, ahlinya nanti biar yang mikir ya kan gitu Pak Samsul ya. Dengan BPD untuk melaksanakan PAW ini luar biasa sekali dalam arti prosesnya, maksudnya dalam arti luar biasa itu ngeten saumpami panjenengane kajenge mantu gampangane jenengane mboten nggak ada duit coba kasarane adalah di air ini, tapi air pun juga masih belum seberapa. Tadi Pak Darto menyebutkan ini adalah akses kita wisata Bromo Tengger Semeru. Jadi juga nanti kita bisa bahas. Terus masalah lapangan ini saya kira saya sudah ngomong kalau nggak salah ratusan kali masalah lapangan. Lapangan ini kalau kita benahi dengan betul, ini juga akan mendapatkan dalam arti itu PAD desa yang luar biasa. Ngapunten ini sering kali saya bicarakan. Bukan berarti kulo niki yang babalan terus lapangannya jadi bangun kulo seneng terus itu boten. Saya itu boten. Saya kulo nih ngapunten yang saya pikirkan adalah desa. Ingat-ingat ini lho Pak, misalnya desa kajenge nggak ada gawe, kesane duwe dhewe. Jor kasare ngoten lho. Kulo saya itu kulo terus terang ngapunten kali Pak 6 niki kadang sampai ngeluh mikir niku. Rapat sampai kadang sampai setengah rolas. Kalau katakan kami mantu Pak, kami belas. Jangan kau mikir sampean. Kan betul lah. Tadi harus dipikirkan untuk pemerintahan yang berikutnya. Jopo carane golek penghasilan PAD, penghasilan asli desa ya opo. Lapangan bisa menjadi aset desa untuk dijadikan PAD desa, bisa saya jamin, bisa. Terus apalagi misalnya nanti air. Ini air itu terrealisasi saged mangke menjadi PAD desa. Sajane niku sing dipikiraken Pak. Nggih. Sajane daripada ngapunten nggih misale wis cara kasarane wis eker-ekeran sing bahas sing boten perlu niku mawon Pak. Sing urgen iki lho, nggih. Kula sing ngalami dados PP sing ngapunten nggih, ngapunten. Dan saestu kula wis merasa ya napa nggih. Untuk pemerintahan desa ini, cara kasarane niku miris nggih. Ya acur wis gampangane wis ngoten lho. Wong kabeh sing maju gak duwe dhuwit, ngoten lho gampangane.
saestu niki. Lah monggo mangke dipikirkan bareng-bareng nggih, termasuk napa mawon sing saged didadosaken PAD desa. Monggo sareng-sareng monggo jenengan nggih tumut cara kasarane niku mengusulkan Pak nggih masalah lapangan. Nggih niku lho kali Pak Pin niku waduh wis mboten karuan katahe lek ngusulaken masalah niku. Nggih, sing kula damel ajuan napa ten Wonoayu Pak sewani lapangan niku sedinten. Mboten sedinten Pak, jam 3 ngantos jam 5 1,5 juta. Nah niki lho misale lek 1 hari katakan 1,5 juta misale seminggu pinten, 1 bulan pinten, 1 tahun pinten. Kan ngoten lah. Misale katakan digarap karena duit misale 200 juta misale, balekaken boten suwe. Tapi ngapunten nggih, ngapunten. Kula saged namung cara kasaran iki mek mengusulaken. Tapi tetap keputusan kebijakan ada di kepala desa dan pemerintah desa. Tetapi dengan dampaknya niki nggih saya sebagai BPD mau menyelenggarakan PAW enggak ada dana sedikit pun. Nggih rasane nggih niki kok pecah Pak, batu Pak. Nggih, ngantos sakniki pun kula ngapunten Pak Muhammad nggih. Sampai menentukan ten pundi mangke lokasine damel napa pilihan niku bingung. Lek kan balai desa kan boten mungkin Pak. Masalah sing diundang 251 pemilih mungkin dereng tim lainnya. Terus badhe syarat danane mboten wonten Pak, ngapunten. Nggih. Terus solusine ya napa? Badhe nyilih sekolahan. Nggih, ngapunten niki kami ngaten ngapunten napa persen niki kula sampaikan panjenengan karena saya adalah BPD, wakil panjenengan kesane ngerti, kesane paham masalah desa, nggih. Monggo niki napa sareng-sareng dipikiraken. Kula kepingin Pak masukan saking panjenengan aspirasi panjenengan kula kepingin setiap dusun kula curhati ngeten Pak, monggo ayo bareng-bareng kali BPD mikir bareng-bareng masalah niki. Nggih, ngapunten. Ini ku sing napa Pak Samsul, saya nggih usule memang kalau bisa adalah aset kita sendiri yang kita kelola biar nanti bisa menjadi PAD desa. Nggih, bondo nggih mesti bondo Pak kaitan. Kan kata Mas Samsul, swadaya nggih harus ada swadaya berupa gotong royong. Nggih, kan ngoten Pak Samsul. Itulah nanti yang dalam arti sing kula kepingin niku nggih aspirasi ngeten iki. Muncul saking jenengan lan niku mangke dados masukan BPD dan terus evaluasi pemerintahan desa. Nggih, bahwa ngapunten niku wau kula rada curhat nggih masalah bagus kula rada Pak, ngapunten nggih. Monggo masalah sampah Pak Idris. Sebentar. Sebelum dilanjut nih terkait dengan lapangan. Nggih. Lapangan itu sudah milik desa. Ya. Artinya surat-surat itu wis bener desa. Sudah masuk aset desa. Nah, ya. ini perlu dijelaskan Pak. Karena nanti panjenengan tidak selamanya duduk di situ. BPD ya tidak langgeng namanya. Perangkat juga langgeng tipe ganti penerusnya enggak sampean toto geger maneh Pak. Ya, Karena itu saya memang saya joling sama Pak Setio dulu. ya. Anu Pak tolong itu masalah surat di tanah. Bagi lapangan ini sampean pikirno. Nggih. Nah, ini karena sudah jatuh pada generasi penerusnya. Tolong nek wis alhamdulillah ya, tunjukkan nanti buktinya. Tapi kalau belum ya apa caranya sudah diwis ya jauh-jauh ngambang terus ini bahaya itu Pak nggih nggih matur nuwun Pak Asmar saya minta untuk menjelaskan ini untuk masalah larangan Pak nggih terkait kepengurusan suratnya Pak monggo mungkin sedikit atau apa gambarannya gimana Pak informasi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan pertama itu saya ke Pak Pemda untuk dimunculkan BPD dulu. Tapi data awalnya ini
Tidak ada, Pak. Dan yang saya ketahui itu ada semacam sertifikat kalau itu kabarnya adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau tidak salah yang bertanda Amir Mahmud. Dan itu terjadi pada zamannya Pak Camat Samsuryadito, itu tukar dengan tanah Jabu. Jadi ini ada suratnya, tapi negara yang punya. Yang pegang ada, Pak. Cuma saya konsultasi, saya ajak mediasi ini, ya Pak, nanti kita kalau memang dibutuhkan desa, dipergunakan untuk masyarakat ini, saya akan lepas. Cuma ganti saya ini mau ditunjukkan. Saya harus cari Pak Samsuryadito. Kalau desa memunculkan ini pernah koordinasi dengan Pak Nur notaris, itu diminta biaya 25 juta. Pada masanya Pak Udi baru itu sudah kita musyawarahkan, kita koordinasi. Coba sebelum jalan sudah kepreset dulu. Ya. Tapi kami akan berusaha sepanjang ini bisa kita upayakan untuk kita munculkan bukti kepemilikan oleh desa, tapi tidak lupa syaratnya tadi ada prosedur yang harus saya lalui, dan itu tidak bisa kami selesaikan dalam waktu mungkin 1 tahun karena ada tahapan-tahapan yang harus saya selesaikan. Sebentar, tak potong ya. Kalau tidak salah dengar itu kan ada kompensasinya, iya toh? 25 juta itu loh. Nah, jangan berpikir masalah itu. Tanah itu kalau misalnya jatuh pada orang lain, dikapling berapa itu? Ya, miliaran. Karena itu strategi. Oleh sebab itu, desa kudu yo pecarane iso ngerebut itu harus jadi milik desa. Karena memang itu ya, kalau dulu sejarahnya pasti loh Pak, ya itu memang itu milik desa, milik diselakno. Kalau tidak salah dengar saya itu, Pak Zia bilang gini, wah itu tak delok nanggone bagian pertanahan, iki jemuni ini manoni Pak. Nah terus, kalau iki ini manoni, lalu anak putuhe rebut terus ya apa? Gak sampai ngono. Ngono biayanya tuh, gak sampai ngono, wis sampai niki sama nurus berarti ya apa? Waktu itu hanya 5 juta Pak, waktu Pak Dir. Tapi belum sampai kesampaian, sudah beliaunya lengser, terus saya juga lengser dan putus. Nah ini mumpung ada tenaga baru, energik semacam ini, tolong diurus. Sampai kena, jangan mundur, ya. Sekali lagi jangan patah arah. Oke, ini terima kasih Pak Anan. Mohon maaf Pak, jadi informasi yang sebenarnya yang saya sampaikan itu yang benar. Info itu yang depannya Mbak Bayu. Betul memang kalau itu dari. Nah, tapi kalau yang ini ada di Kementerian Dalam Negeri. Desa tidak ada data, tapi karena ini desa, mohon maaf yang jangan diekspos ya, bisa menguasai, bisa kita legalkan dalam bentuk ibu. Karena itu nanti kami mohon bantuannya supaya perjalanan ini saya sudah berjalan. Saya sudah jalankan, mudah-mudahan proses ini nanti bisa segera terwujud. Ya, amin. Yang kedua dengan usulan mungkin apa tadi, kalau itu kita manfaatkan, mungkin kita pakai ruko, kita sewakan, ini bisa mendukung penyelesaian surat-surat yang akan kami urusi ini. Mudah-mudahan berhasil. Saya kira itu, mohon maaf Bapak jangan salah paham. Dari data ini saya telusuri sampai di mana siapa pemiliknya.
Mohon maaf saya tahu. Iya. Jadi itu mohon bantuannya, mohon doanya. Saya usahakan bisa sampai Amin. Nuhun ya. Assalamualaikum Saya nambahin itu ya. Masalah lapangan Pak, ngapunten. Saya tahun 2000 waktu bupatinya waktu bisnisnya Gus Dur, Pak Demokrasi. Memang saya sama Pak Setioto, sama Pak Wondo. Kita sudah membuat proposal Pak. Pak Bupati sujud, ya bahwa tanah tersebut karena saya punya dokumen yang dari dinas pertanian, perkebunan yang ada di Kabupaten Malang. Tanah tersebut dikuasai dinas perkebunan sejak sebelum perang kemerdekaan. Di letter C desa nggak ada Pak. Di letter C desa nggak ada. Nah itu menjadi dokumen kami sebagai pengajuan proposal. Waktu itu juga Pak Sarkan, Pak Yanto RTMD-nya. Yanto. Nah, yang Gus Ayu itu loh. Itu bahwa proposal itu sudah masuk. Pak Parto, Pak. Ya Pak Parto. Proposal itu sudah masuk ke Pak Bupati sujud. Kalau masyarakat meminta tanah tersebut untuk lapangan sepak bola, dalam waktu 1 bulan nggak ada tembusan, kita kesana lagi sama Pak Setio. Di sana bilangnya apa? Saya tutup mata. Akhirnya yang saya khususnya perapatan RT 36 sampai RT 39 itu penebangan pohon. Sampai 1 bulan dilepaskan karena kita punya dokumennya. Proposalnya sudah resmi. Penandatangan waktu itu camatnya Pak Samsudi kan ya. Dia menandatangani proposal. Pak Sarkan sebagai kepala desa, ketua Karang Taruna Winarno sebagai atas nama Karang Taruna. Tokoh masyarakat yang ada di Tapatan yang mengerti sejarahnya almarhum abah saya sama Pak Bari. Itu yang menandatangani Cak Jempol. Resmi. Ini kita ajukan ke kabupaten. Zamannya Pak Sulut tahun 2000. Nah, setelah itu pada penebangan 1 bulan dibiarkan, nggak ada reaksi, langsung kita buat lapangan. Selagi itu untuk kepentingan umum. Jadi istilahnya nggak ada, isunya ini punya hak waris, Mbak Noli nggak ada. Kan itu kan ya. Nah, ini cuma sekedar biar semuanya tahu sejarah lapangan itu Pak. Isi kalau dikatakan kalau saya menjamkan tanah gendong, tapi nanti selanjutnya saya nggak tahu. Yang jelas saya punya dokumen sampai saat ini saya punya sampai foto penebangan siapa yang tidak tanda tangan saya punya. Pada sini yang ada yang nggak tanda tangan saya juga punya. Karena tanda tangan semuanya kita simbolkan tadi ya. Itu semua RT 36 sampai 39 itu semua warga harus tanda tangan. Yang gitu Pak toh? Setelah itu, karena apa? Saya punya dokumen yang dari dinas pertanian ini, perkebunan ini. Loh, di sana dibilangnya apa? Saya akan kedua, saya tutup mata. Karena apa? Zaman reformasi. Nah itu Pak. Itu yang ngomong gitu dari perkebunannya. Ya? Yang tutup mata itu dari perkebunannya. Perkebunan. Karena dikut ke bupati. Kenapa? Dia nggak punya data. Di letter C data kan nggak ada. Belum. Mungkin suatu saat monggo RT kalau yang berkekonten ingin saya tunjukkan dokumen itu. Dia apa? Jadi gini Pak, intinya benar yang dikatakan Abah tadi, tapi juga benar yang dikatakan Pak Asna gini. Kalau saya baca-baca di aset desa, memang yang aset desa yang berupa tanah memang harus bersertifikat. Nah ini kalau katakanlah dalam arti tidak segera kita telusuri hak miliknya, terus kita tidak segera mensertifikatkan tanah ini ya juga kita juga
kamu ya maksudnya ya jaga jeleknya saja. Bisa-bisa nanti ada yang menguasai. Ya kan gitu Pak nggih. Nah, monggo Pak Senan jenengan terus terang mawon nggih. Saya dukung sepenuhnya dari PPD nggih. Jenengan urusi niku wis ya napa carane terus bener terus siapa wau lek ini masalah dana lek 20 juta koyoke kecil lek bagi desa kan mboten nggih dibandingkan dengan nilai dari aset desa itu. Banyak gitu Pak, untuk aset desa memang kalau berupa tanah memang harus bersertifikat. Intinya dari situ Pak Sirat, monggo jenengan sebagai Pak Sekdesnya ini juga termasuk masukkan Pak, ini juga termasuk aset desa adalah secara gampangan ini ya wis lahane desa ya emasé desa gitu loh Pak. Ngoten Pak nggih, ladunyane desa. Yang saya masjid lah, yang saya ceritakan itu kok langsung dari lapangan. Itu loh Pak Sudha, ya kan? Senjatanya ya apa sih pada di lapangan? Ya lewat proposal itu. Saya berterima kasih pada Pak Nan ini karena beliaunya bisa memaparkan. Nah, itu duduk pribadi. Nah, saya tak wajar lah pribadi itu paling ngono. Saya cilik arek iku segede kan ngerti hukum wah. Orang karu-karuan. Terus alhamdulillah kalau memang itu bukan atas nama pribadi, ya gampang urusnya timbangane ya itu atas nama pribadi. Nggih, matur nuwun. Monggo. Aku ora melek duit tapi aku melok. Iya, Pak. Kadang anak belum paham tak kapling ngoten. Monggo Pak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat untuk menanggapi masalah sampah Pak. Mungkin sampah itu di mana-mana bermasalah kan ya. Semua tidak mau di rumahnya ada sampah kan gitu. Mungkin jenengan bertanya, ada yang bertanya-tanya loh, sampah dari dikelola desa tapi kok njupuk dari LH. Ngoten ta Pak? Permasalahan gini lah. Ya memang dari Desa Tulus Besar ini akhir tahun 2021 dari Bumdes dapat penyertaan modal untuk pembelian pickup untuk pembuang sampah gitu. Sehingga akhir tahun 2021 kami sudah Bumdes untuk membeli pickup dan situ sudah kami setting untuk tambah baknya. Nah, gitu lah. Terus kan sudah itu kita harus izin pembuangan. Bagaimanapun juga pembuangannya kan di wilayah LH. Kita harus izin dulu ke dinas LH di kabupaten. Dan di situ kita belum dikasih izin karena apa? Dari LH punya program baru yang namanya UPT Blood, Pak. Jadi nantinya sampah itu diambil dari door to door, dari rumah ke rumah. Nah, selama ini kan masih percobaan dari dinas LH. Ya mungkin di Kabupaten Malang cuma di Desa Tulus Besar ini Pak yang percobaannya. Mungkin satu lagi ada di Kepanjen. Nah, mungkin PT Blood ini nanti pelaksanaannya itu mulai tahun 2023 Pak. Jadi ini tahap percobaan aja ya. Nah, nanti yang mengambil itu ya dari warga sini, merekrut dari warga Tulus Besar, nanti dapat bantuan TOSA, mungkin satu desa 4 TOSA atau 5 TOSA, tergantung dari wilayah dan besarannya sampahnya Pak. Mungkin Bapak berpikir, kok nggak dikelola sendiri, kan gitu lah. Sebenarnya untuk dari desa sendiri dulu sudah ada tempatnya Pak, tempat pembuangan sementara sampah. Nah dari warga itu dikumpulkan ke TPS sementara, nanti di situ bisa dipilah yang mana yang punya nilai ekonomi, mana yang tidak, yang sudah residu dibuang ke arah sana. Nah permasalahannya Pak, dulu sudah ada tempatnya di Kemulan, Ciledug, itu bermasalah dengan warga. Permasalahannya ya mungkin baunya atau gimana. Mungkin katanya tadi kalau ada tempatnya
monggo enggak apa-apa, memang ya lebih bagus begitu punya tempat sendiri ya. Permasalahannya itu tempatnya apa tidak ada bermasalah. Yang jelas tidak bermasalah dengan lingkungan sekitarnya, Pak. Itu. Mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada tambahan. Nah, di Binangun itu masih dekat dengan perkampungan. Jauh Jauh kan ya. Jadi secara insya Allah secara bau nggak begitu mengganggu kan ya. Cuma akses ke sana. Penuh bikin jalan dulu. Ya kalau memang ada program itu harus bikin jalan sendiri. Untuk kedua lahannya, nggak gitu kan? Cuma Pak kalau Binangun itu. Karena pembuangan sampah di tempat ya mungkin di lokasinya itu suatu saat bermasalah, Pak. Kayak katakan ceritanya dari ya kepala di TP Aparasana. Ya mungkin di situ ya bermasalah juga. Pak Pur bilang ke saya, Mas, sampai yo, di sampai jangan hilangi masalah sampean, tapi timbul di masalah di aku, Bang. Bener. Ibaratnya itu orang di sebelahnya komplain, Pak. Pak, panduranku mati gini. Gitu loh, Pak, bermasalahnya. Ya mungkin nanti kita ke depannya ada bank sampah, Pak. Mungkin dari teman-teman Karang Taruna bisa nanti untuk memilah saja, memilah mana yang punya ekonomi ya gimana, nanti yang prosesnya gimana, nanti ada kok nanti apa itu pembinaan bank sampah itu. Mungkin itu saja. Yang penting dalam waktu yang mendesak itu kan yang penting kita bisa buang sampah. Ya. Kan tujuannya itu ya. Kalau masalah nanti mau dipilah, mau dibikin apa dan apa itu borong kerso. Hitungannya saat ini masyarakat itu membutuhkan bagaimana sampah ini bisa terbuang. Nah, hemat saya tadi menyarankan kita punya aset desa di Binangun itu dengan dasar ya seperti itu. Kalau kita buang ke sana bagaimana? Nggak tahu, kalau nggak ada jalannya ya nggak tahu. Selama ini kan dibuang langsung ke TP Aparasana. Oh, kalau memang sudah terbuang ke sana dan nggak menimbulkan suatu masalah, ya no problem juga gitu. Jadi saya anggap kalau memang sudah terbuang ke sana dan nanti penanganannya gimana dari pihak pengelola dan pihak penyuplainya itu gimana ya. Yang penting secara administrasinya itu antara desa dan LH itu nggak ada masalah gitu. Cuma itu aja. Mas Nur. Saya sampaikan kalau di Simpar Dukuhan itu milik hak ya, milik masyarakat. Ya, sumber air, masalah sumber air. Terus dulu bisa dipakai kalau ada kompensasinya, Pak. Gitu. Terus kedua, ini ada alternatif dua. Ini di lahan perhutani, tapi agak jauh, sekitar 7 kilo lah. Ya, dulu yang survei itu bukan saya sendiri, Pak. Saya, terus Mas Zainal, Mas Mustafa, Farid, nggak salah ini orang 8, Pak. Dulu masih pemerintahan Budar, ini suruh cari-cari sumber. Gitu ceritanya, Pak. Jadi kalau ada alternatif yang bagus, oke. Masalah mata sumbernya, masalahnya. Ini yang disimpar tadi bisa diambil, tapi ada kompensasinya. Itu. Kalau di lahan perhutani kita tinggal izin tok, Pak. Nanti kita bareng-bareng mulai RT 36 lah sampai 41 sama Pemdes atau BPD. Ini untuk itu tadi ke dewan atau ke DPR lah. Itu saja, Pak. Ya, Amin. Terima kasih. Masalah lampu jalan dan Pak Warnoto niku tembusken Pak RT Pak Arifin niku enten gangsal titik napa sekawan 4 Pak niku katanya tahun ini Pak ya Realisasinya. iya kemarin itu ada mau dipasang satu Pak, saya tidak boleh. Kata Pak Slamet itu yang bilang. Tapi saya tolak. Kan pengajuan kan 4, kok dipasang satu ya
Jangan dipasang. Di RAB-nya Pak Sirat berapa? Apa? RAB-nya Kalau berapa? RAB itu cuma global lah kok. Nah, 5 kata covid namanya. Enggak, itu global. Dalam satu desa global. 48 itu satu global nih. Jadi nanti titiknya itu ya yang di dalam modusnya gitu Pak. Iya, itu kan ya tadi pengajuannya berapa itu? 5 titik. Berapa Pak? Kan 5 titik mulai ke RT 37. Di RT 36 Pak, dulu mengajukan 4 titik ditambah batas RT 371 jadi 5. Jadi Pak Warnoto itu sampai ke pertigaan Pak Rodi. Terus itu gini Pak Sirat, itu memang realisasi di tahun 2022 seperti yang Betul. kemarin Sama. 22. Sama. Berarti gini Ceritanya Pak, sama. ya, berarti gini, itu kan kita sudah tahu ceritanya. Jadi nanti gini, dari pihak perapatan nanti kalau ada apa namanya itu rapat koordinasi ya, Betul. nanti dari pihak perapatan didatangkan Pak. Betul. Nanti Kemulan, Boro itu loh ya, Sumbersari, perapatan, monggo nanti dimediasi sama pemerintah desa biar nggak gini Pak, nanti kan kalau gini kan nanti istilahnya apa ya, salah nanti perapatan nyalahno baran, Kemulan nyalahno baran lah, nanti kita cari titik temunya ya kalau misalnya Pak Roji itu ada mau dipasang berapa Pak Roji? 5 titik. 5 titik. Terus sama Pak Selamat mau pasang satu. Oh ya. Luyan katanya. Ya, Luyan. Luyan. Ya wis nanti kita PR. Ya sabar Pak Roji ya. Ya. Monggo di sini. Soal irigasi, soalnya air minum kan mestinya pakai kebutuhan sehari-hari juga kan, masih terhambat toh. Iya. Untuk membantu kebutuhan yang setiap hari selain untuk mandi dan minum itu ya, mungkin untuk membantu cuci lah mungkin kan melalui irigasi. Terus untuk saat ini irigasi itu ngalirnya cuma hari Minggu untuk di wilayah Tulusayu. Yang seharusnya itu kayaknya sih kalau dulu sih tiap hari Pak, sekitar berapa tahun yang lalu. Untuk saat ini kok cuma bisanya ngalir itu cuma hari Minggu aja. Terus selanjutnya ada solusi apa kira-kira? Monggo yang bisa mungkin Pak Atau Pak Kacil atau Pak Kacil monggo. Aneh. Mungkin Pak Idris. Budgetnya. Mungkin saya bisa membantu kan. Tapi posisi saya bukan bumdes loh. Posisi saya kelompok tani. Memang Pak, kalau dulu kan air kan ya besar ya. Air di sungai itu besar. Tapi sekarang kok enggak. Permasalahannya mungkin dari sumbernya saja sudah berkurang. Kedua, air sungai itu yang di sumber di Kampil sana. Kalau dulu tidak ada pipanisasi ke kampung-kampung, sekarang ada 4 dim sebanyak 6. Sebanyak 6 dan berapa itu sudah satu sungai sudah. berarti untuk selanjutnya itu nggak bisa diupayakan Pak ya. Nah gini permasalahannya. Berapa kali lah, jangan cuma sekali doang. Hari Minggu. Nah untuk yang mengalir di Tulusayu, Baran Tulusayu Kemulan ya. Di situ ada 4 waker, Pak. Ada 4 waker. Baran ada 2 waker. Kemulan 1 waker. Tulusayu 1 waker Pak Kusen itu. Ya. Nah Pak Kusen itu kegiliran cuma 1 minggu sekali, hari Minggu toh. Nah, kalau air seperti dulu mungkin mencukupi Pak. Tapi kalau sekarang debitnya sudah berkurang. Nah, kemarin aku sudah riwa-riwi ke pengairan Pak. Soal masalah air ini, air kok sekarang itu tinggal separuh Pak. Kecil sekarang ini. Ya bingung Pak. Untuk ke atas lagi itu nggak bisa diusahakan agar lebih kecil lagi lah istilahnya, alirannya nggak bisa itu Pak. Sebenarnya kami sudah berusaha ke pengairan. Permasalahan gini, bisa nanti air itu sedikit ada tambahan,
Jika kalau nggih ngapunten dari yang pipanisasi ke kampung itu tarik ke atas dan nggak mengambil di bawahnya apa itu dam. Tadi tarik ke atas sana, Pak. Soalnya yang jatahnya untuk belum dan tulus besar ini nggak ambil untuk pipanisasi ke kampung itu banyak, Pak. Makanya itu berkurang, sangat berkurang. Nah, kemarin ya petani-petani mengeluh, Pak, masalah ini. Ribut solusinya gimana, Pak? Apa? Kalau airnya diambil di atasnya, Model pipanisasi sebenarnya bisa. Belum ya. Memang belum. Daerah ini. Dipilih ae. Sing wilayah kali sing dihinggeni kan memang belum. Nah, dhewe iki nek guane lah istilahnya kan gitu, Pak. Jadi kan gini ya, kali sini ini pengairan yang di sini ini adalah buangan, ya buangan jadi belum, ya. Nah sedangkan di belum itu bisa dibagi lagi, yang ke sini juga ke Jambu, saja di apa di bencana belum itu pecahnya di situ. Jadi di sana diambil dari pipanisasi orang belum situ, dibagi lagi ke buntaran belum sampai Jambu. Nah di sini ini oleh kaden-kaden. Padahal yang di belum itu gede loh itu. Yang di belum di pinggir jalan ini apa buntaran itu besar loh itu. Kecil, Pak. Kecil ya loh. Malah terus yang bisa diupayakan untuk menambah itu seperti apa kira-kira? ya itu melepas pipanisasi yang ada di wilayah belum, dipindah ke Angkrong. Pemerintah atau langsung warganya? Hah? Pemerintah desa, makanya aku mengajukan ke desa. Itu menurut saya ini bukan pemenang desa Teluk Besar, itu adalah pemenang desa Belum, perdesnya di Belum dan dinas pengaitan. Kalau di desa Teluk Besar adewe iki jaluk istilahnya nunut istilahnya ikut. Tapi pemerintah desa itu nggak bisa mengupayakan untuk mendapatkan lebih itu tadi. Kalau di desa Teluk Besar itu teman nggak bisa. Ya. Jadi harus menerima dong ini warganya. Iya. Iya dong. Gimana monggo. Monggo. Pembangunan kemarin Pak Bina baik itu ke sana kemudian ke sana. Ya. Sekarang kan musim kemarau. Nah, sekarang saya tanyakan mereka tadi, seandainya itu siapa bagian air itu 4 itu, itu katanya pernah menyampaikan seandainya memberi tipkah uang rokok pada mandi air itu supaya Oh yang itu ya. Yang ke situ ah. itu tidak dan ternyata tetap tidak bisa karena apa? Di sini di air tapak kusen 1 hari 1 minggu tuh itu mungkin kita tidak nyampe. Gara-gara nggak ada itu yang yang memberikan itu ada atau enggak jadi sampai atau belum. Orang pas ini tadi nanti ini ya nggak mau tetap aja air kecil. Bagaimanapun karena yang mantri air itu nama butuh rokok, butuh. Berarti solusinya seperti banyaknya udah ketemu Pak solusinya Pak. Itu akan dipakai papan itu kan Sekarang enggak, saya mau tanya, kalau musim kemarau ini kan satu itu bagian air itu kan pendapatannya kan lebih. Kalau satu hari mungkin 300 kan lebih itu lebih. Seadanya oke lah, patungan orang 400 1 bulan 400 sudah cukup sebenarnya. Dan tinggal berapa bulan kita musim kemarau ini. Nah, sudah ketemu itu nanti kamu tambah supaya agak lancar. Nah sekarang semua petani mengeluh semua gara-gara air. Tapi gara-gara sebagai penguasa, maksudnya saya biar ada upayanya dari pemerintah. Nah gitu. Lah ya kalau nggak diketok sama yang di atas tidak bisa maka ada buat desa.
Ya diberikan itu dia bergerak kalau kita kan tahu itu gini terus nggak ada perhatian yang lebih buat kitanya Pak. Selama ini kan nggak ada perhatian perhatiannya memang kurang banget loh dari 40 sama 41 ini. Seperti itu jadi dari situlah sebenarnya udah menunggu lama ini kesempatan gimana kita bertemu langsung sama pemerintahnya. Siap nanti. Saya juga menunggu. Ya pernah itu ya. Pernah lagi itu ya. Ya itu cuma jangan maksudnya 4 dipanggil. Ya nanti coba nanti saya Karena ini kira-kira nanti nggak mau padahal itu penting sekali untuk petani. Siap. Saya usul. Monggo. Ini masalah tadi yang ngomong masalah air ya. Ini untuk masalah Pak Husen. Ya, ini kita ambil keadilan saja. Nah, ini rupanya Pak Husen ini rupanya belum ada keadilannya. Masalahnya gini, Pak Husen cuma 1 hari. Ini saya sih lihat. Sebabnya saya ini ada sawah, ya. Ini terus terang ini ada sawah. Ini sudah 4 minggu mau tanam, ini nggak bisa. Nah, nggak bisa tairi. Ini Pak RT ini juga tahu. Ini. Jadi mulai dari ganjarannya Pak Asnan ke bawah, ini kadang dapat kadang enggak. Tapi kalau ditambah 2 sampai 3 jam, ini bisa cukup. Itu saja. Nah, dilebihilah kita. Pak Husen itu setengah hari lah sampai jam 11 jam 12. Ini saya rasa bisa cukup. Jadi 1 hari 1 hari setengah lah Pak. Ini untuk nomor 1 dari pemerintah Pemdes, juga ke Gapotan. Ini. Terima kasih. Ayo Pak Pemdes. Nah, itu PR Pak Pemdes ini. Ini apa ya? Sebenarnya saya ngarahnya itu ke Pak Asnan. Dari tadi ada loh tak penanggapannya. Ya, ini saya sebenarnya sebelum dirapatkan saya sudah nangis duluan karena ganjaran saya kering. Nah, maksud saya kalau mulai ganjaran saya kan di atas itu orang yang mau mandi kan biar terairi. Cuma karena kami tua ya ngalah gitu loh. Aku lah nggak mau Tarik dulu.